Halo, selamat datang di Nice Studio Academy. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kelas diagram. Jadi, pada video kali ini kita akan lebih detail untuk bagaimana cara membuat sebuah kelas diagram. Untuk teorinya, kalian bisa lihat video UML sebelumnya. Di situ menjelaskan semua tentang UML, termasuk ada kelas diagram di dalamnya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan langsung bagaimana cara membuat kelas diagram. Di sini saya akan mencoba membuat menggunakan aplikasi online yaitu Draw.io. Caranya dengan mengakses alamat draw.io kemudian kita enter. Lalu kita buat diagram baru, terus kita pilih blank diagram, kemudian kita simpan dengan nama misalnya namanya peminjaman buku. Oke, nah di sini adalah halaman kosong yang akan kita gunakan. Lalu untuk bagian kelas diagram, di sini untuk bagian general kita tutup saja. Kita akan gunakan yang bagian UML yang di bawah sini. Di sini sudah disediakan untuk kelas diagram yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan gunakan yang ini karena dia ada kelas dan metodenya. Ada kelas, properti, dan metodenya. Jadi kita caranya tinggal ambil saja untuk kelas diagram. Nah, di sini untuk studi kasusnya kita akan coba buat untuk website penjualan buku. Nah, secara sederhana saja. Jadi, misalnya dalam penjualan buku, kita harus ada yang namanya pastinya ada bukunya untuk entitasnya. Kemudian, di sini saya mau coba untuk membuat kelas untuk anggota. Jadi, anggota peminjaman bukunya. Lalu, pasti ketika meminjam buku, ada yang namanya petugas. Jadi, saya akan buat petugas. Oke. Setelah itu, untuk menghubungkan ketika peminjaman buku, saya akan buat kelas baru dengan nama pinjam buku misalnya, atau pinjam. Oke, nah ini adalah kelas penghubungnya. Jadi ada anggota, ada petugas, ada buku, dan ada pinjam. Nah, contohnya sederhana saja seperti ini. Lalu, untuk menambahkan atribut, kita tinggal tuliskan saja di sini, klik 2 kali, fieldnya kita isi, nama fieldnya misalnya data yang ada di buku, misalnya ID buku. Kemudian tipe datanya, kan ID, kita akan buat integer atau int. Kemudian untuk menambah nilai di sini, kita bisa melakukan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini Ctrl C di sini, bentar. Ctrl C di sini, lalu Ctrl V di bukunya. Lalu ini kita geser, kita masukkan. Nah, kalau misal cara ini terlalu ribet, kalian bisa melakukan dengan pilih di sini bagian item atribut, kalian klik, kemudian kalian drag ke sini. Nah, nanti akan ada item baru. Ini kalian klik, kalian drag ke sini, kalian klik, dan kalian drag ke sini. Ini bisa untuk menambah item baru. Lalu di sini item atau properti atau atribut yang akan kita tambahkan, yang kedua pasti judul. Kemudian tipenya adalah char. Lalu yang ketiga kita akan buat deskripsi. Tipenya juga misalnya teks. Atau kita buat char aja. Kemudian di sini yang terakhir kita akan coba buat misalnya kategori. Ya, misalnya di sini kategori atau penulis deh, penulis. Penulis bukunya, dan ini atributnya char juga. Oke. Lalu, fungsi yang bisa kita lakukan dalam kelas ini pasti kita bisa menambah buku. Jadi insert. Kita hapus saja insert buku atau insert data. Lalu untuk menambah atributnya seperti tadi, kita ambil dari sini, tarik, masukkan ke dalam bukunya. Kemudian kita ada update data. Oke, kira-kira seperti ini. Sudah selesai nih kita buat untuk kelas bukunya. Selanjutnya, kita akan masukkan kelas untuk anggota. Jadi caranya sama seperti tadi, kita tarik saja, kira-kira akan menggunakan berapa properti. Nah, kira-kira seperti ini. Ini pinjam saya turunkan supaya tidak menutupi.
Oke, di sini untuk anggota saya contoh buat namanya ID anggota. Atributnya integer. Kemudian saya buat nama. Atributnya saya buat char. Lalu di sini saya coba buat alamat. Atributnya juga char. Lalu di sini saya buat nomor telepon. Atributnya adalah integer juga. Dan yang terakhir saya akan coba buat tanggal daftar. Atributnya date atau tanggal. Oke. Kemudian fungsinya saya masukkan insert data dan update data juga. Saya mau copy saja supaya cepat. Caranya klik Ctrl, kemudian klik Ctrl lagi atau Shift. Tekan Shift, kemudian tik Shift lagi. Copy, kemudian pilih di sini lalu pastekan. Nah, lalu ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, untuk metodenya kita hapus saja. Nah, kira-kira seperti ini. Anggota sudah, buku sudah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat petugas. Nah, kita gampang-gampang dulu saja. Untuk petugas, ini hampir sama dengan anggota, ini kita kopikan saja. Tekan Shift, klik, mana yang mau kita copy. Saya mau nama, alamat, dan nomor telepon saja, saya copy. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini kita geser ke dalam petugas. Oke. Kemudian kita tambahkan fieldnya, ID petugas. Kemudian tipenya integer. Oke, ini kita balik saja nama baru alamat. Lalu untuk metode juga sama, kita copy. Kemudian kita pastekan ke sini, lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke, kira-kira seperti ini. Sudah untuk petugas selesai. Selanjutnya untuk pinjam. Nah, pinjam ini adalah kelas yang menyambungkan antara anggota, buku, dan petugas. Jadi di sini kita akan hubungkan mereka. Nah, kita copy, yang kita akan masukkan ID buku, kemudian ID petugas, dan ID anggota. Jadi kita copy, kemudian saya paste, lalu saya masukkan ke dalam sini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi untuk penghubungnya sudah ada, untuk ID-nya. Lalu, dipinjam kita mau menambahkan apa? Kita akan menambahkan tanggal, kemudian kita akan menambahkan tanggal pengembalian, tanggal peminjaman, dan tanggal pembelian. Oke ya, di sini kita coba tambah atribut baru, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Atau tanggal pinjam saja. Atributnya date. Lalu di sini kita tanggal kembali. Atributnya juga date. Oke, metodenya ini kita copy, insert dan update. Kita masukkan ke dalam sini, lalu kita delete metodenya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini sudah jadi kelas diagram nih. Tapi kita mau ada relasi antar kelasnya. Pertama, karena anggota, buku, dan petugas pasti akan terhubung, jadi kita coba pinjam ini akan terhubung oleh pinjam. Saya taruh tengah supaya lebih dapat dilihat. Oke, supaya gampang terhubung dengan tiga-tiganya. Caranya pertama, kita tak arahkan saja, misalnya seperti ini. Nah, ini kearahkan ke pinjam. Oke, kemudian petugas juga kita arahkan ke pinjam. Oke, lalu kita rapikan. Lalu untuk buku juga kita arahkan ke pinjam. Oke, di sini. Nah, untuk arahnya kita buang karena ini bukan turunan. Jadi kita tidak perlu untuk menggunakan arrow. Kita pilih none. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan use case-nya. Maksud saya untuk pembuatan kelas diagramnya. Nah, jadi kalau misalnya mau lebih detail lagi, kita bisa nambahkan untuk kardinalitasnya. Jadi ini berapa ke berapa, kita bisa tambahkan teks dengan cara klik dua kali di sembarang, terus kita pilih teks. Nah, di sini saya akan masukkan kardinalitas untuk satu anggota,
bisa melakukan banyak peminjaman, berarti satu titik 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 bintang. Nah, ini maksudnya one to many. Jadi dalam satu peminjaman bisa dalam satu anggota bisa memiliki banyak peminjaman. Oke. Nah, kemudian saya copy dan saya paste. Saya akan arahkan untuk yang di sini. Nah, untuk yang bagian pinjam ke anggota, dalam satu kali peminjaman hanya boleh satu anggota. Jadi one to one. Ini saya copy juga. Lalu saya paste, saya letakkan juga di bawah. Dalam satu peminjaman, dia hanya bisa dengan satu petugas. Dan juga dalam satu kali peminjaman, saya mau buat hanya ada satu buku. Nah, jadi one to one, dan one to one. Nah, terus untuk yang dari buku ke peminjaman, dalam satu kali peminjaman, dalam satu buku, kita bisa melakukan banyak peminjaman, berarti one to many. Oke, kita copy lagi dan kita paste. Lalu, petugas bisa meminjamkan banyak kan, dalam satu petugas bisa meminjamkan banyak. Nah, jadi one to many juga. Nah, kira-kira seperti ini untuk kardinalitasnya, untuk supaya lebih detail. Jadi ini adalah gambaran untuk kelas diagram. Kelas diagram sistem peminjaman buku. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, nah ini adalah contoh ya, kelas diagram untuk sistem peminjaman buku. Seperti biasa, kalau misalnya mau simpan, Ctrl S seperti biasa, lalu untuk menyimpannya file, ekspor S sebagai JPEG atau PNG atau SVG, PDF, terserah sesukanya. Di sini saya coba untuk JPG, saya simpan ke device, kemudian mendownload filenya, lalu saya print. Nah, outputnya adalah seperti ini, saya buka. Begitulah cara membuat kelas diagram, sangat mudah sekali ternyata. Jadi, semoga bermanfaat bagaimana cara untuk membuat kelas diagram ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.